Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua peserta Zoom meeting pada pagi malam ini. Terima kasih kepada MC kita di Siang Mumi. Wow, pengenalan yang luar biasa. Wow, cukup bagus untuk diri saya. Terima kasih di Siang Mumi. Oke, sampai giliran saya untuk berkongsi kepada Anda pada pagi malam ini. Selalu pada Zoom meeting, kalau Zoom meeting selalu kita jadi peserta, selalu tengok, ya. Tapi hari ini kita ada peluang, saya terutama ada peluang untuk berkongsi dengan Anda, bukan mengajar tapi untuk berkongsi pengalaman, ya, sepanjang saya berada di Elken. Ya. Boleh? Oke. Oke. Right. Oke, good. Oke. Topik saya hari ini adalah 7 amalan harian. Ya. Jadi sebagai seorang Elkenian, sebenarnya kita beruntung karena kita ada panduan, ada garis panduan apa yang seharusnya kita lakukan. Okay. Setiap hari pun diajar sebenarnya. Jadi ini adalah keunikan, salah satu keunikan yang ada di Elken. Terlebih dahulu saya ingin mengambil kesempatan ini, peluang ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada syarikat Elken, karena Elken sentiasa membawa kita menuju sesuatu yang baru. Ya, sebagai contoh hari ini Elken telah melabur puluhan juta untuk bangunan baru, untuk satu persiapan untuk kita menghadapi tahun 2021 dan seterusnya. Ya. Dan juga saya ingin mengambil peluang mengucapkan ribuan terima kasih kepada semangat Angkasa Laut di Elken. Hari ini kita datang daripada berbagai negeri, ya, dan kita bersatu dalam satu Zoom meeting. Okay. Dan juga saya ingin mengambil peluang untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada Regional Vice President kita, Mr. Sean, yang sentiasa keluar dengan ide baru dan semangat baru, semuanya untuk memajukan kita bersama di Elken. Juga saya ingin mengambil peluang mengucapkan ribuan terima kasih kepada barisan upline yang membimbing saya sehingga hari ini, daripada kerani biasa, hari ini bergelar jutawan di Elken, yaitu Trista LSM, MCCM Merici, CCM Nani Balados, dan Trista LSM, MCCM Winnie Chu, dan juga Seven Star LSM, PCM Sengkok Meng dan Yusuken. Barisan insan-insan inilah yang sentiasa memberi saya inspirasi, tunjuk ajar untuk terus berjaya dan lebih berjaya di Elken. Oke, terima kasih barisan upline. Kerjaya MLM, tuan-tuan dan puan-puan, amat mementingkan kuasa pengaruh. Okay. Bila kita ada daya pengaruh, maksudnya di sini kita boleh mempengaruhi orang ini untuk turut sama dengan kita sama-sama dalam melakukan perniagaan Elken ini. Dan sebelum kita mempengaruhi orang lain, kita kena ubah diri sendiri dulu. Ini yang penting. Orang akan lihat perubahan kita nih, perubahan dari segi kesehatan kita, terutamanya bila kita kelihatan nampak sehat dan berketerampilan, maka orang ini boleh mempengaruhi orang dan boleh membuat orang bertanya kepada kita, kenapa dia boleh sehat begini, macam mana kau boleh sehat begini, salah satunya. Dan juga kita boleh, bila sehat, keterampilan dan kita boleh meraih pendapatan, ini juga kita boleh mengubah kita punya kehidupan. Dan kita bina diri sendiri dahulu, barulah kita dapat membina orang lain. Sekarang ini kita ada slogan di Elken, Sample, Build Sample, and Leader, Build Network. Jadi ini adalah antara
perubahan yang boleh mempengaruhi kita punya rakan-rakan, kawan-kawan kita untuk turut sama dalam perniagaan Elken ini. Terusnya, dalam kerjaya MLM, mendorong orang lain untuk berjaya bersama adalah perkara yang mudah, karena kita saling tolong menolong. Di sini akan timbul satu perasaan ya kita ikhlas membantu, kita ikhlas membantu untuk sama-sama berjaya. Sebaliknya, memaksa orang lain untuk berjaya adalah satu perkara yang paling sukar. Sebab kita sendiri pun kita tidak suka dipaksa. Jadi jangan kita pula memaksa orang lain untuk untuk melakukan perniagaan ini, untuk beli produk. Jangan sampai ke tahap inilah. Tapi kita sama-sama mendorong, saling tolong menolong. Ini yang disarankan. Jangan terlalu mementingkan jualan rangkaian. Tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya jualan adalah penting, so dia juga menentukan kita punya pendapatan. Tetapi jangan terlalu fokus untuk menjual sehingga kita melupakan, itu maksudnya mengabaikan perkembangan kualiti rekan kongsi kita. Sebab bila kita hanya fokus kepada jualan, kita menjual mungkin kita jadi jual yang hebat, tapi mungkin benda itu tidak boleh diduplikasi. So bila tidak boleh diduplikasi, benda itu akan berhenti hanya pada setakat diri kita sendiri saja. Kalau kita close produk itu memang sudah pasti, kita beli sharing semua itu memang kita bila kita buat kongsian memang kita boleh pasti kita beli close. Mungkin bukan hari itu, tapi bila waktu yang sesuai dan kemampuannya pun ada, kita memang boleh close. Tetapi bila kita close, kita cerita dengan rekan kongsi kita kan, macam mana kau beli close? Kita pun cerita, saya sharing-sharing saja, saya sharing-sharing boleh close. Jadi mesti rekan kongsi kita pun mesti mau tahu juga macam mana cara kita buat perkongsian, macam mana kita buat closing, macam mana kita cerita itu filing. Benda ini sebenarnya yang penting, sebab pengalaman ini tidak boleh kita dapat sebenarnya dengan kalau kita tidak melalui sendiri. Jadi mesti mau seimbang jualan rangkaian dengan kualiti rangkaian nih. Jadi kualiti rangkaian yang berkualiti sebenarnya kalau selalu buat 3S, selalu buat penajaan, selalu buat jualan dan selalu buat servis, dia akan jadi rekan kongsi yang berkualiti. Jadi dia dalam keadaan kita perlukan, dia boleh jadi MC dan boleh jadi penceramah kerana dia ada pengalaman. Dan cara yang terbaik untuk berubah ialah menggantikan amalan tidak baik dengan amalan yang baik. Jadi kita bertua malam ini kerana saya akan share sesuatu yang sudah dikongsikan oleh PCM kepada saya, dan saya minta izin daripada beliau untuk masukkan di dalam slide ini. Semoga boleh membantu kita semua untuk mengubah seandainya ada di antara tabiat ini dalam diri kita. Amalan tidak baik untuk diubah pada 2021. Yang pertama, memilih rakan yang salah. Ini penting. Kalau kita tersalah pilih rakan, ini akan boleh mempengaruhi kita untuk ataupun melambatkan proses kerjaan kita tahu. Kalau kita berkawan dengan penjual minyak wangi, kita akan wangi kan. Tapi kalau kita berkawan dengan tukang besi apa semua tu, kita mesti terkena juga dia punya api apa semua tu. Jadi harus memilih rakan yang sesuai. Kalau rakan kita pilih ni rakan yang sama-sama dengan kita dalam bisnes, alhamdulillah. Maksud orang satu kepala. Kalau kita cerita macam kalau kita bercerita tu dia boleh menyambung. Sentiasa rasa terganggu. Ini pun perlu diubah. Kita perlu ubah, dan bekerja 24 jam
1 minggu, tidak ada rehat. Ini pun kena ubah. Sebab kita harus bagikan masa kita untuk kerja, untuk keluarga, dan juga untuk diri sendiri, termasuk riadah, untuk diri sendiri termasuk bersenam. Jadi saya perhatikan kita punya mentor PCM Sengkok Meng, memang sentiasa send video macam mana kehidupan dia makan produk, lepas itu bagaimana dia buat senaman. Orang yang sudah berjaya tahu, dia pun bekerja juga, tapi dia membagikan masa. Dan benda ini kita harus ubah. Seandainya hari ini kita tidak ada masa rehat, kita bekerja terus, 2021 ini kena ubah, kena ada bagi. Seterusnya dia coba jadi perfectionist, sentiasa mau jadi yang sempurna. Apa yang dibuat mau sempurna. Lumrah kita dalam dunia ini memang kita dilahirkan tidak sempurna. Memang ada kekurangan. Tetapi bila kita ada kekurangan, mungkin ada sesuatu yang boleh melengkapi kita punya kekurangan. Jadi harus terima kita tidak sempurna. Kena ubah. Dan ini lagi satu, dia mengharapkan hasil yang segera. Ini pun kena ubah. Tidak ada yang datang segera. Mesti mau kena usaha. Baru dia boleh dapat hasil. Dan yang terakhir, tidak mempunyai perancangan. 2021, kalau compare dengan 2020, coba lihat balik, muhasabah diri, tengok apa yang sudah dicapai, apa yang belum capai. Jadi kena rancang sesuatu yang lagi baik untuk 2021. Jadi saya harap kita boleh dapat info daripada ini. Terima kasih kepada PCM Sengkok Meng karena share benda ini untuk saya dan untuk kita semua malam ya. Dan untuk berjaya di Elken, biarlah 7 amalan harian menjadi sebahagian hidup kita untuk meningkatkan mutu jiwa dan kehidupan. Beruntung kita di Elken ini, karena sistem pendidikan di Elken memberi kita satu panduan sehingga kepada amalan harian pun disediakan. Ada 7 amalan harian yang perlu untuk seorang pengedar. Agak confuse nih, kadang-kadang kita confuse 7 langkah bagaimana bermula dengan 7 amalan harian. Ada yang boleh confuse. Ini 7 langkah, 7 amalan harian. Yang pertama, baca buku, mendengar CD, menonton VCD, menggunakan atau makan produk, menjual, menghadiri setiap perjumpaan, menghubungi upline, dan demonstrasi plan perancangan. Mari kita perhatikan satu persatu amalan ini. Membaca buku. Orang miskin akan menjadi kaya karena pengetahuan dari buku. Orang kaya pula akan disanjung tinggi karena membaca buku juga. Kita dialkan, kita bertua, kita beruntung, kita ada buku panduan. Buku panduan, kalau tidak sekarang susah dapat buku, kita boleh pergi Smart Library, di situ kita boleh lihat dan kita tambah pengetahuan. Sebab membaca adalah jambatan kepada ilmu. Coba bayangkan kalau kita perhatikan, kalau kita dalam keadaan yang kurang ilmu, biasa saya dengar ada juga tuh kadang-kadang saya punya rakan kongsi itu dia pandai telepon. Di telepon, kalau orang sakit ini ya, apa dia mau makan dalam itu produk apa dia punya kandungan dia jadi orang tengah. Sebab prospek tanya dia kurang pengetahuan, dia pun pas kepada kita untuk cari jawaban. Jadi dia biasa jadi orang tengah. Sampai pergi buku promotion update pun, walaupun itu buku sudah ada tempat dia mesti tanya juga, itu lektos satu kotak berapa? Jadi jangan jadi rekan kongsi yang terlalu rajin kepada di mata upline kita. Ini kasih terbalik saja. So, membacalah. Sebenarnya membaca ini membuatkan kita lebih yakin, berkeyakinan dan juga berpengetahuan. Kalau tidak kira berapa tahun kita berada di Elken, berapa lama kita di Elken, tapi kalau kita rajin mencari pengetahuan, kita akan dinampak seorang pemimpin yang berkualiti. Yang kedua, mendengar CD dan menonton video. Karena kita selain daripada menonton video, kita ada YouTube. YouTube pun
kita punya leader, kadang ada share dalam YouTube, kita boleh tengok dalam YouTube, asal produk, testimoni, kita melihat di situ untuk tambah kita punya pengetahuan. Jadi biar teknologi menjadi alat bantu untuk kita mengulang kaji. Macam malam ini sebenarnya topik ini bukan topik baru, topik ini memang sudah sinonim dengan Elken, tapi kita hanya mengulang kaji untuk penambahbaikan. Nah, jadi gunakan masa Anda dengan penuh makna. Dalam perjalanan kita mencapai kejayaan, kita akan menghadapi berbagai rintangan dan cabaran. Jika kita tidak boleh membaca lebih banyak buku motivasi, jika kita boleh membaca lebih banyak buku motivasi yang ditulis oleh penulis terkenal dan mendengar lebih banyak ceramah motivasi, ini akan membantu kita untuk mengukuhkan keyakinan dan membakar semangat kita untuk berjaya. Mendorong kita mengharungi segala cabaran dengan berani. Sebab kita melakukan perniagaan ini memang suka duka memang ada, cabaran memang sentiasa pun ada juga. Tapi jangan risau. Jangan melayang karena pujian. Sebab pujian ini kalau kita hilangkan ini huruf P, dia jadi ujian. Jadi cabaran juga nih. Jangan melayang karena pujian dan jangan tumbang karena cacian. Kalau ada orang yang mencaci ataupun ingin melemparkan kata-kata negatif kepada kita pun, ambil dia sebagai suatu galakan untuk kita lebih berjaya. Dialkan. Bila cara hidup kita berubah, kita rajin membaca, lepas itu kita mendengar ceramah, lepas itu persekitaran kita pasti akan berubah. Rintangan akan menjadi pemangkin kejayaan kita dan segala impian kita akan dicapai. Kita harus ubah diri dulu, baru kita boleh mengubah kehidupan kita. Seterusnya, mengguna produk. Amalan yang ketiga, sudah membaca, sudah menonton CD atau video. Hari ini kita guna produk lagi. Yang ketiga, jangan jadikan kawan Anda sebagai tikus putih. Saya pernah jadikan ibu saya ini tikus putih. Satu ketika mula-mula saya kenal Spilin Spirulina. Sebab saya baca itu buku Maklum Balas yang difotostat hitam putih yang hanya nampak gigi saja. Tapi di sana dia begitu tekanan darah tinggi boleh turun, boleh sembuh. Mamak saya masa itu dia ada tekanan darah tinggi, memang sangat teruk. 1 bulan kena jumpa doktor untuk dapatkan obat, banyak obatnya. Jadi saya jadikan mamak saya itu tikus putih tanpa saya sedari. Saya beli dan saya hantar sebab saya sayang mamak saya, jadi saya beli, saya hantar pergi kampung. Mamak saya makan, bagus pula. Dia punya tekanan darah terus turun, terus perlahan-lahan turun, dan dia punya obat pun makin lama makin sedikit, makin tipis sudah. Jadi tanpa disedari, rupanya tindakan menjadikan rupanya itu adalah tindakan tikus putih ya. Tapi jangan jadikan itu untuk sekarang, janganlah. Harus guna produk dulu sendiri, rasa dulu, untuk dapatkan keyakinan. Macam kita punya LSM, CCM, Kelly tadi itulah. Daripada 10 kilo turun lagi 20 kilo, wow, sangat luar biasa. Lepas itu dalam 1 hari sampai 4 agent, 1 bulan sampai 20 agent, untuk sebab dia sudah ada daya pengaruh. Orang sudah lihat hasil daripada produk. Tapi kita biasa pun kita selalu juga cerita. Tapi ada juga yang kawan kita yang nakal-nakal nih. Boleh juga bertanya tuh, itu orang punya, kau macam mana? Alamak. Jadi di sini seperti yang terjadi itu karena kita cerita orang dan kita sendiri pun kena guna juga untuk tambah keyakinan. Pengalaman sendiri adalah lebih berpengaruh daripada apa juga teori.
dan sendiri menjadi teladan untuk mempengaruhi rakan kongsi yang lain. Okay, kita ada produk, kita adalah produk of the product. Orang tengok kita, orang ingat Elken. Okay, kalau orang tengok kita tidak ada perubahan, alamak, memang dia tengok Allah. Orang pun tidak yakin dengan Elken punya produk. So kita dari dulu sampai sekarang tidak ada perubahan. Okay? Begitu juga keadaannya. So jadikan diri sebagai contoh untuk sebenarnya kita adalah duta kepada produk Elken sebenarnya. Okay? Yang keempat, hanya untuk mencipta jualan. Okay? Sudah nampak sini. Oke, yang keempat adalah menjual. Menjual sebenarnya tujuan kita menjual adalah salah satunya untuk mendapatkan pendapatan. Ya, sebab kita menjual ada SV, adalah kita punya income. Ya. Tetapi di sebaliknya tuh kita tuh sebenarnya mencungkil seseorang yang berbakat sebagai pusat pengedar. Ya, jadikan dia sebagai agen, pusat pengaruh kepada kita. Bila diguna produk seorang yang ada masalah kesehatan, contohnya ada masalah kesehatan, bila dia sembuh, ini adalah satu daya pusat pengaruh untuk kita mempengaruhi. Mungkin ada orang yang sama menghidapi penyakit seperti beliau. So ini adalah kita punya pusat pengedar dan pusat pengaruh untuk mempengaruhi prospek yang lain untuk join atau guna produk kita. Okay? Jadi jangan terlalu fokus sebenarnya untuk mau kepada hanya menjual dia, tapi di sebaliknya tuh kita sebenarnya mencungkil orang yang berbakat, okay? Mencari orang yang berbakat. Kita lihat orang yang luar biasa di belakang orang biasa. Ini adalah sumber keyakinan dan juga sumber pendapatan. Okay? Jadi ini tujuan kita menjual. Yang keempat dan yang kelima, menghadiri setiap perjumpaan. Perjumpaan ialah cara yang terbaik untuk mengembangkan rangkaian, karena dalam perjumpaan ini adalah pusat pengumuman berita terkini, pusat pembelajaran dan latihan, pusat menerima dorongan dan memberi galakan, di satu jembatan untuk kita berkomunikasi, dan juga peluang terbaik untuk menjual, dan peluang terbaik untuk mengenali rakan dan pengajar, tempat terbaik untuk meninjau perkembangan rangkaian. Hari ini kita tengok ramai leader yang mengambil inisiatif di dalam keadaan kita dalam suasana PKP begini ini, daripada tahun lalu lagi sampai sekarang ni dan berterusan, saya rasa ini adalah satu platform yang baru untuk kita belajar. Kita ada hari Jumaat, lepas itu kita ada hari Rabu, kan, dan ada leader lain mungkin buat hari yang lain-lain lagi. Okay. Ini semua adalah satu inisiatif dan terpulang kepada diri kita untuk mengambil peluang ini sebenarnya. Tak perlu juga kita pergi bergerak dari rumah macam sebelum ini, kita kena start kereta, kena ke pusat mana-mana, stokis kah atau di branch untuk hadir meeting. Jadi hari ini kita cuma perlu sediakan data yang cukup supaya kita tidak terlepas informasi dan ini antara perkara yang tercatat di sini. Okay. So inisiatif sebenarnya bergantung kepada diri kita sendiri. Okay. Bagaimana kita, kalau kita ingin berjaya, kita kena berubah untuk terutama sekali untuk menambah pengetahuan diri. Okay. Dan bila kita lakukan ini, sebenarnya ini adalah contoh yang terbaik kepada rekan kongsi juga, tuan-tuan dan puan-puan. Okay. Seterusnya, yang keenam, menghubungi upline. Karena upline ini berfungsi sebagai penasihat, dia juga pendidik, dia juga penyebar berita terkini, dia juga penyelesai masalah, dan dia sumber keyakinan. Dan mereka yang
sentiasa menghubungi upline pasti akan berjaya di Elken. Okay. Jadi ini sebenarnya untuk peringatan untuk kita semua. Peringatan untuk kita semua termasuk diri saya juga. Okay. Sebab kita sebenarnya banyak memang bergantung kepada upline kita sebenarnya untuk mendapatkan semua informasi. Okay. Masalah ini adalah sumber-sumber sebenarnya yang kita dapat daripada upline kita. Jadi kena selalu ke call upline, tapi kalau call upline pun kena berpada-pada lah, tengok-tengok juga masa, dan kalau call pun SMS kah, tengok-tengok benda yang penting baru call, jangan pergi SMS upline tanya upline apa kabar, upline sudah makan, kenapa belum tidur, itu itu mengundang. Jadi kalau kita ada betul-betul ada perkara yang kita mau tanya, mau selesai, minta nasihat, call. So jangan sampai, apalagi kalau pasangan kita tidak melakukan penegakan Elken bersama-sama kita, itu cabaran. Kalau dia tengok kita punya dial number, upline terus kena telepon, luar biasa. Nanti dia anggap kita ada apa-apa dengan upline lagi. Jadi ini perkara ini kena kasih paham dengan betul-betul inilah adalah penjagaan di Elken. Salah satunya. Kaedah untuk berjaya di Elken. Yang ketujuh, demonstrasi perancangan seperti mengurus perniagaan atau kerjaya Anda sendiri. Tuan-tuan dan puan-puan, setiap hari kena selalu bercerita tentang kita punya peluang. Selalu bercerita tentang bagaimana kita boleh berjaya. So, kita adalah bos untuk bisnes ini. Kita punya kedai, kalau yang bagi kita ni, kita punya kedai, lalu orang cakap ni, kedai orang-orang Elken ini, di mulut. Dia buka mulut, dia buka kedai. Kalau dia tidak buka mulut, dia tidak bercerita tentang perniagaan dan peluang yang ada di Elken, maknanya dia punya kedai tutup. Jadi bila kedai sudah tutup, maknanya ujung bulan pun orang di Elken ni bisnes yang bukan bisnes goyang kaki. Bisnes goyang kaki adalah bisnes untuk tukang jahit. Kalau tukang jahit dia tidak goyang kaki, dia susah mau jahit. Tapi di Elken ni kalau kita goyang kaki, ujung bulan kena goyang kepala sebab income tidak ada. So, kalau belum pandai, belum mahir, kena belajar. Untuk marah ke arah kejayaan, betapa cepat kejayaan Anda bergantung pada berapa banyak dan berapa cepat yang Anda telah Anda belajar. Jadi kita ada peluang hari ini ataupun sebelum ini dan seterusnya, kita ada banyak perkongsian daripada pemimpin-pemimpin dan kita ambil peluang ini untuk belajar, tambah ilmu. Perlu ingat, jika kita benar-benar ingin berjaya, maka kita perlu belajar dan berusaha tidak berhenti-henti. Kita kena belajar dan kita kena berusaha. Kena bertindak maksudnya. Belajar dan bertindak. Ada ilmu sedikit yang kita rasa kita sesuai dengan diri kita, sesuai dengan rangkaian kita, terus buat tindakan. Itu adalah salah satu-satunya jalan pintas yang kita ada untuk berjaya. Manusia tidak berjaya karena segala rancangannya berjalan lancar. Kita juga tidak akan menonjol karena bernasib baik. Tetapi hanya mereka yang rela belajar bersungguh-sungguh, ada impian sendiri dan berani mencipta mimpi akan mencapai kejayaan. Jadi saya mau share satu cerita nih, ini memang semua orang kenal. Ini aktor Jackie Chan. Dia ni adalah pemenang Oscar. Jadi satu ketika tu kita punya ada seorang pengacara kita dari Malaysia. Dia telah ditugaskan untuk ke Hollywood, ke sana untuk menumurama dan melihat keadaan di situ. Dan dia sempat berjumpa dengan Jackie Chan. So Jackie Chan pun dia tanya Jackie Chan macam bagaimana dia boleh mendapat layak untuk menerima award di sini.
Jadi ini antara kata-kata daripada Jackie Chan. Do your best in your country. When you succeed in your country, Hollywood will find you. Jadi dalam arti kata lain tuh kita buat yang terbaik, kita buat yang terbaik, berjaya, itu kejayaan akan datang dengan kita. Jangan kejar kejayaan. So, bila kita mengejar kejayaan, di sini kita akan melakukan apa saja untuk mencapai itu kejayaan. Termasuklah tanpa kita sengaja kita mungkin akan tertipu orang, kita akan terambil hak orang. Jadi jangan terlalu kejar kejayaan, tetapi berusahalah menjadi orang yang berjaya. Bila kita berusaha menjadi orang yang berjaya, kejayaan itu pasti akan datang kepada kita. So, ini antara sesuatu yang selalu saya pegang, kata-kata ini, motivasi ini sebenarnya, sebab kita berjaya ini kadang-kadang kita terpengaruh dengan orang, jadi sampai kita lupa akan kita punya filosofi diri kita sendiri, filosofi kejayaan kita sendiri. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itu saja yang saya dapat kongsikan pada pagi malam ini. Semoga dia dapat memberi manfaat kepada Anda semua. Ilmu yang semoga yang boleh membantu untuk kita lebih fokus dan lebih berjaya di Elken. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih.